Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring berkembangannya industri game di era digital yang membawa dampak besar dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk kita sebagai umat Islam, game tidak lagi sekedar menjadi hiburan semata, tetapi telah menjadi bagian dari gaya hidup, ya. Yang mana ini bisa menghasilkan yang mana game ini bisa menghasilkan ladang bisnis yang bernilai miliaran, jutaan, ribuan, entah itu rupiah, bahkan dolar. Di balik pesatnya pertumbuhan tersebut, muncul berbagai masail fikih atau permasalahan-permasalahan hukum Islam yang perlu dikaji secara mendalam. Selain itu, di industri game juga membuka peluang profesi baru, sebagaimana ekonomi kreatif, yang mana profesinya yaitu streamer sebagai live streamer untuk main game ditonton ribuan orang, developer, pengembang game, pro player, ahli dalam bermain game gitu dan lain-lain. Yang mana ini dinilai halal selama konten dan aktivitasnya tidak mengganggu prinsip syariah gitu. Selama masih memegang tanggung jawab moral yang mana ini menjadi landasan utama gitu, menjaga adab, waktu, dan nilai-nilai keislaman. Gitu. Dengan demikian, masail fikih di industri game menunjukkan bahwa kita sebagai agama Islam gitu, mampu menghadapi rintangan zaman. Entah itu zaman seperti apapun, kita sebagai umat Islam gitu, mampu merespon perkembangan zaman, tantangannya, dan lain-lain gitu. Jadi, tantangan buat umat Islam ini bukan sekedar menghakimi atau menghukumi, tetapi juga menghadirkan solusi yang bijak dan proporsional agar teknologi yang kita pakai semata-mata ini, entah itu berapa detik, berapa jam, atau hiburan, dan lain-lainnya, masih berada dalam koridor syariat. Industri game adalah sektor ekonomi kreatif yang memproduksi, mendistribusi, dan memonetisasi pemain. Yang mana ini pemain dari berbagai platform ya guys, dari berbagai platform, entah itu PC, konsol, dan mobile. Industri ini mencangkup proses panjang, mulai dari penerbitan, perencanaan, konsep pengembangan, development, penerbitan, publishing, pemasaran, hingga kompetisi profesional sekelas e-sport ya guys ya. Dan secara global, industri ini berkembang pesat melalui perusahaan-perusahaan besar seperti Nintendo, Sony, Microsoft, Muntun, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Kita lanjut membahas struktur industri game. Kita bahas struktur industri game. Yang pertama ada developer, yaitu pengembang. Developer adalah pihak yang membuat dan mengembangkan game dari nol, dari seperti desain gameplay, grafis, story, hingga coding. Contohnya masih banyak. Contohnya seperti Riot Games yang membuat League of Legends, terus Muntun yang membuat Mobile Legends Bang Bang, dan lain-lain. Terus ada yang kedua, publisher atau penerbit. Publisher adalah pihak yang menerbitkan, mendanai, dan memasarkan hingga mendistribusikan game. Seperti contohnya ini, Electronic Arts, Ubisoft, dan masih banyak lagi gitu ya, intinya yang mendanai dan menerbitkan gitu suatu game. Dan yang ketiga ada platform holder. Platform holder yaitu adalah penyedia perangkat atau toko distribusi digital. Contoh Steam, App Store, Play Store, dan lain-lain gitu. Ini semacam toko, mungkin sebagaimana kita tahu gitu, toko-toko di pinggir jalan, tetapi ini lebih ke digital gitu, yang menyediakan game. Lalu ada macam-macam industri game berdasarkan platform. Yang pertama, mobile game. Mobile game di sini adalah game yang dimainkan di smartphone atau di HP. Nah, seperti ini PUBG, Mobile Legends Bang Bang gitu, Tom Talking, terus Paul, dan masih banyak lagi gitu. Terus yang kedua nih, ada PC game. FYI, PC game adalah personal computer gitu. Yang mana game ini dimainkan di komputer dan di laptop. Contoh Dota 2,
Valorant, Lost Saga, Dragones, dan masih banyak lagi gitu. Nah, lanjut yang ketiga, yaitu konsol game. Konsol, sebagaimana kita kenal bukan seperti emang gitu, ini PS1, PS2, PS3, itu konsol. Game ini khusus perangkat konsol seperti PlayStation, Xbox, dan lain-lain gitu. Contohnya ada God of War Ragnarok, Resident Evil, GTA 5, dan lain-lain. Pun game berdasarkan genre gitulah, berdasarkan genre seperti action. Nah, game ini action ini seperti tembak-tembakan, petualangan, terus banyak lah gitu. Contohnya ini ada Call of Duty, FF, PUBG gitu, dan lain-lain gitu. Terus ada strategi. Strategi ini lebih ke menggunakan akal gitu, 80% secara permainan gitu. Contohnya nih ada Clash of Clans, Magic Chess, dan lain-lain gitu. Magic Chess MLBW ya di sini. Itu terus ada chess, catur, dan lain-lain. Terus ada sport. Sport ini yang mana olahraga nih, game yang berolahraga gitu. Gamenya seperti eSport FC24, terus eFootball, bola, yang bola-bola, voli, dan lain-lain gitu. Terus ada RPG nih. RPG ada role playing game. Role playing game itu seperti Genshin Impact, GTA. Di sini lebih ke memerankan seseorang, yaitu manusia, hewan, itu termasuk game RPG, simulator gitu, dan lain-lain gitu. Terus ada puzzle. Nah, puzzle contohnya Candy Crush, Saga. Ini seperti game-game yang santai, nyantai gitu. Terus ada yang terakhir nih, ada horror gitu, ada Dread Out, dan lain-lain gitu. Banyak dan masih banyak lagi, ada campurannya, entah itu action horror, entah itu puzzle horror, entah itu RPG action, dan lain-lain gitu. Dan juga ada model bisnis industri game. Yang pertama nih, premium, yang mana premium ini bayar sekali gitu, seperti membeli game terus bisa mainkan game selamanya. Terus ada free to play, yang mana free to play ini main gamenya gratis tetapi bisa membeli item menggunakan uang asli atau secara top up. Terus ada subscription, berlangganan nih, berlangganan. Jadi pengen memainkan game ini itu, tetapi harus berlangganan dulu selama 1 bulan atau beberapa bulan. Terus ada in-game advertising gitu, yang mana ini mengiklankan satu produk diiklankan dalam suatu game, nah, gitu. Terus ada e-sport. Nah, yang ini e-sport dan sponsorship gitu. Ini seperti kompetisi besar atau perlombaan turnamen besar gitu, yang mana ini banyak sponsornya, terus banyak orang-orang yang berperan di dalamnya sehingga menghasilkan gitu lapangan-lapangan pekerjaan gitu. Nah, itu. Lalu ada profesi-profesi yang di industri game atau kan menciptakan lapangan kerja. Nah, ini nih profesi-profesinya seperti game developer sebagai programmer yang coding dan sebagainya. Terus ada game designer yang mendesain karakter, ngedesain suara, ngedesain semua item-item. Terus animator nih yang membuat animasi gitu, perjalanannya bagaimana, secara historis bagaimana, dan lain-lain gitu. Ada sound designer. Sound designer ini seperti sound effect gitu. Ini suara karakter A gimana, suara karakter B gimana, dan lain-lain. Terus ada e-sport player. E-sport player seperti pemain-pemain yang jago yang di turnamen itu, dan banyak lagi gitu. Terus ada streamer. Streamer itu adalah ahli dalam memainkan game tetapi ditonton melalui platform YouTube ribuan, yaitu platform YouTube, TikTok, dan lain-lain, yaitu streamer. Terus ada caster. Caster ini seperti pembawa acara di dalam game gitu. Itu. Terus ada game tester nih sebelum game itu di-launch gitu atau di-launching gitu. Itu ada game tester nih yang diuji coba. Nah, mulai dari tahap 0 sampai tahap beberapa ratus gitu, sampai dicari nih kesalahan-kesalahan di dalam game ini sebelum dipasarkan secara massal gitu. Dan lain-lain banyak lah gitu. Pasti meningkat seiring berjalannya waktu, bahkan banyak lah. Terus ada perkembangan game di industri game ya. Perkembangan game di industri game.
yaitu perkembangannya sangat pesat gitu, baik sebagai pasar maupun pengembang lokal. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenkrab gitu, mendorong game sebagai bagian dari ekonomi kreatif nasional gitu. Jadi secara keseluruhan pemerintah juga mendukung dengan adanya game gitu atau industri game di Indonesia gitu. Sebelum kita menggali lebih jauh mengenai hukum-hukum di industri game, alangkah baiknya kita mengenal dulu nih definisi masail fikih. Definisi masail fikih secara bahasa, masail itu secara bahasa yaitu permasalahan. Dan fikih itu artinya yang berkaitan dengan fikih. Jadi, secara keseluruhan secara bahasa artinya permasalahan-permasalahan hukum Islam yang bersifat praktis. Secara istilah yaitu masail fikih adalah permasalahan hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dan diambil dari dalil-dalil yang terperinci atau tafsil gitu. Fikih sendiri didefinisikan oleh para ulama yaitu al-ilmu bi ahkami syar'iyati amaliyati muktasabati min adillatiha tafsiliyah. Gitu. Yang artinya ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, praktis, yang diambil dari dalil-dalil yang secara rinci. Oke, lanjut dengan membahas hukum-hukum yang ada di dalam industri game. Yang pertama ada hukum bermain game nih. Hukum bermain game itu apa? Gitu. Apakah bermain game itu boleh secara Islam atau di dalam Islam? Menurut fikih itu, secara kaidah al-uslub fi asya'i ibah. Gitu. Hukum asal segala sesuatu itu boleh. Sekali lagi, hukum asal segala sesuatu itu boleh ya guys ya. Bisa kita simpulkan bahwa hukum dari bermain game ini adalah mubah. Jadi hukum bermain game ini mubah jika sekedar hiburan dan tidak melalaikan sholat dan lain-lain gitu. Ini bisa menjadi makruh jika berlebihan gitu. Ini bisa menjadi makruh jika berlebihan dan juga bisa menjadi haram. Bisa menjadi haram jika meninggalkan sholat dan tanggung jawab gitu. Lanjut hukum yang kedua yaitu gacha atau loot box nih. Banyak game termasuk MLBB, Mobile Legends, Free Fire menggunakan sistem draw gitu atau gacha berbayar. Permasalahannya, apakah sistem ini termasuk maisir atau judi? Nah, jika termasuk maisir, menurut Quran surat Al-Maidah 90 bahwasannya judi itu telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Jadi, secara analisis pembayaran uang terus hasil tidak pasti, spekulasi untung rugi, maka berpotensi termasuk maisir, yaitu haram ya guys ya, haram gitu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa hukum dari gacha atau loot box ini gitu, jika murni gitu untung-untungan gitu atau ya kumaha draw gitu, untung-untungan, ini bisa menimbulkan jadi haram gitu. Jadi haram nih buat yang suka gacha-gacha gitu. Tapi jika ada kepastian nilai barang gitu, maka perlu analisis detail. Yang ketiga ada goror. Goror dalam transaksi digital game di platform seperti Steam yang menggunakan lisensi bukan kepemilikan penuh tapi bisa memainkannya secara full gitu. Permasalahannya nih, apakah pembelian item digital itu sah secara syariah? Menurut hadis Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar itu. Dengan menganalisis gharar ini yaitu jika barangnya jelas gitu, jika harganya jelas, hak penggunaannya jelas, boleh gitu. Nah, sedangkan gharar ini sebalikannya. Jika barangnya nggak jelas, harganya nggak jelas, hak penggunaannya juga nggak jelas, maka nggak boleh gitu. Nah,
Jadi boleh-boleh saja gitu kalau membeli akun atau item-item di dalam game gitu. Dan itu jelas gitu. Jikalau tidak jelas, hilang itemnya, hilang terus akunnya hilang secara sepihak, itu hukumnya haram gitu. Terus ada lagi nih yang keempat, hadiah turnamen e-sport. Contohnya nih, turnamen MSC, MPL. Nah, permasalahannya, apakah hadiah kompetensi dari turnamen e-sport itu halal? Gimana nih? Nah, jika hadiahnya dari sponsor misalnya dari sponsor gitu, itu udah jelas halal. Tapi jika hadiahnya dari taruhan peserta nih, itu jelas hadiahnya yaitu haram gitu. Haramnya jika hadiahnya dari peserta gitu, yang mana itu hasil dari taruhan. Terus ada juga konten haram dalam game. Sebagian game itu mengandung, jadi otomatis nih game ini akan haram jika mengandung pornografi, kekerasan ekstrim, simbol syirik. Telah tercantum dalam Quran Surat An-Nur ayat 30. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Jadi tidak maksiat, tidak syirik, tidak ada unsur pornografi dan lainnya. Nah, itu bisa gitu. Jika ada sebaliknya pornografi, maksiat gitu dan syirik gitu, itu bisa menjadi haram hukumnya gitu. Kategori fikih yang terkait masih fikih industri game termasuk dalam kategori ini. Game industri ini termasuk kategori apa nih dalam Masail fikih, yaitu pertama fikih muamalah, adanya transaksi digital, terus fikih kontemporer, terus fikih akhlak, dan yang terakhir maqasid syariah. Kesimpulan ya guys ya. Kesimpulan utama, industri game tidak otomatis haram. Hukum tergantung konten, metode transaksi, dan dampak pada kehidupan. Dengan prinsip syariah, umat Islam dapat memanfaatkan teknologi hiburan secara bijak dan bertanggung jawab. Terakhir, dengan berkembangnya industri game digital, umat Islam dihadapkan pada berbagai tantangan baru dalam menjaga kewajiban, akhlak, transaksi, yang mana ini harus sesuai syariah. Masail fikih yang muncul mulai dari hukum bermain, transaksi gacha, hingga konten yang diharamkan menunjukkan bahwa hukum Islam ini bersifat dinamis dan kontekstual, tidak hanya sekedar mengikuti teks gitu, tetapi juga menyesuaikan dengan zaman. Maka dari itu, setiap pemain dan developer atau penggiat e-sport harus secara matang, akal secara matang, umur secara matang, serta bisa memilah mana baik dan mana buruk gitu. Karena teknologi ini atau hiburan ini memastikan bahwa kegiatan mereka tetap berada dalam koridor syariah, menjaga agama, akal, dan harta. Gitu. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita gitu sebagai umat Islam terhadap fikih dan hukum-hukumnya gitu. Yang mana hukum Islam dalam industri game ini menjadi pedoman gitu untuk beraktivitas digital secara bertanggung jawab gitu. Disclaimer dulu kalau ada kesalahan dan hal apapun itu boleh dikomen dan lain-lain gitu.